Overview, Staf Khusus Milenial dan Konflik Kepentingan. Staf Presiden Republik Indonesia adalah lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Staf khusus Presiden ini diatur dalam perubahan itu merujuk pada peraturan induk. Perpres tersebut menyebutkan bahwa staf khusus Presiden memiliki tugas untuk melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden di luar tugas yang sudah diatur dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya. Dalam periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, keberadaan staf khusus menjadi sorotan. Hal ini tentu saja tak lepas dari pencomotan kata milenial yang memang sedang diperbincangkan publik. Mada Sukmajati, pengamat politik dari UGM menyatakan pengangkatan staf sus milenial ini dilakukan karena Presiden Jokowi membutuhkan penyegaran ide, gagasan yang segar, kreatif, dan inovatif. Generasi milenial adalah kaum generasi muda yang lahir antara tahun 1980-an sampai tahun 2000-an. Generasi milenial terlahir di mana dunia telah modern dan teknologi canggih telah diperkenalkan ke publik. Generasi sebelum milenial ini disebut generasi X dan generasi boomers. Tekanan terhadap generasi boomers dan generasi X yang menguasai roda pemerintahan membuat mereka nampak perlu strategi untuk merangkul generasi milenial yang disebut-sebut sebagai tukang protes. Proses pemulihan antara pemerintah yang disokong oleh para boomers kemudian merasa perlu menggait milenial lebih dalam ke lingkar istana. Hal ini kemudian direalisasikan dalam pengangkatan 7 staf khusus Presiden dari generasi milenial. Tentu saja, nama-nama staf sus milenial ini tak lepas dari hak istimewanya. Di antara hak istimewa mereka adalah mencicipi pendidikan berkualitas nomor 1 dengan embel-embel kampus Ivy League di Amerika Serikat. Dari 7 orang staf sus milenial, setidaknya ada 5 orang CEO. Putri Tanjung sebagai CEO Creativepreneur, Belva Devara sempat menjadi CEO Ruang Guru, Andi Taufan sebagai CEO Amarta Mikrofintech, Billy Mambrasar CEO Kitong Bisa, dan Angki Yudhistia sebagai CEO T-Sable Enterprise. Tentunya, pemilihan para pejabat eksekutif tinggi ini tak lepas dari motor penggerak pemerintahan Presiden Jokowi yang berpusat pada kerja dan investasi. Dengan demikian, pengusaha menjadi tolak ukur kesuksesan milenial yang diharapkan oleh pemerintah. Sehingga harapannya, setiap milenial di negeri ini dapat membuat perusahaannya masing-masing. Cara ini diharapkan pemerintah untuk dapat mendongkrak kesejahteraan masyarakat dan perekonomian negara secara langsung. Selebihnya, perihal jabatan staf sus dan kedudukan para milenial pada instansi pribadinya membuka potensi adanya konflik kepentingan. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi, konflik kepentingan dijelaskan sebagai situasi yang memiliki potensi untuk merusak ketidakberpihakan seseorang karena kemungkinan benturan antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik. Bila dilihat dalam suratnya, Andi Taufan meminta kepada seluruh camat di Indonesia untuk mendukung PT-nya, yaitu PT Amarta Mikrofintech dalam penanggulangan COVID-19. Banyak pihak menilai bahwa surat tersebut memotong dan mendahului kewenangan dari kepala daerah. Memang dalam arti luas, ia menunjukkan hal itu untuk kepentingan umum tetapi menyimpang karena memasukkan kepentingan pribadi melalui Amarta. Setelah resmi meminta maaf dan menarik suratnya, Andi Taufan
menyatakan mengundurkan diri dari staf khusus Presiden Jokowi. Kasus lain datang dari pengunduran diri Belva Devara, CEO Ruang Guru. Pengunduran diri Belva terkait dengan polemik program Kartu Prakerja yang sedang ramai diperbincangkan. Statusnya sebagai staf khusus Presiden dan CEO Ruang Guru dinilai rentan akan konflik kepentingan. Ruang Guru adalah satu dari 8 startup yang digandeng Jokowi sebagai mitra pemberi pelatihan Kartu Prakerja. Terlebih lagi karena penunjukan mitra bersifat langsung, bukan lelang. Kedua kasus ini adalah contoh mutlak bagaimana konflik kepentingan memang tak bisa lepas dari lingkar pemerintahan negeri ini. Urusan publik dan urusan pribadi memang agak rancu bagi mereka yang ingin mengeruk keuntungan dari sektor pemerintahan maupun pasar secara luas. Atau memang hanya mereka sekedar tak sengaja, tak sadar, bahkan lupa bahwa secara individu mereka berdiri di atas dua kaki. Harusnya negara bisa lebih teliti menyoal penempatan individu tertentu dari pihak swasta untuk masuk ke dalam lingkar istana. Sebab hal ini dapat menjadi bumerang bagi kredibilitas presiden. Oleh karena itu, besaran anggaran negara ini yang kemudian harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai penyokong utama dari suatu negara. Jika kemudian besaran uang itu hanya menjadi pemanis bibir dan pelanggeng hak istimewa beberapa individu saja, maka hal penting apa yang dikejar presiden melalui para staf khusus dengan embel-embel milenial ini? Untuk ikut membangun channel ini, kalian bisa share video ini ke teman kalian. Setelah itu, jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Jika kalian ada saran untuk video kami selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.